Ternyata, mental yang kuat itu bukan bakat. Itu adalah skill yang bisa dipelajari. Di video ini, gue bakal bahas tentang 7 kebiasaan supaya mental kamu lebih tahan banting. Kenapa ini penting? Karena hidup gak akan pernah berhenti ngasih tantangan. Tapi orang dengan mental kuat bisa bangkit lebih cepat, gak gampang kewalahan, dan tetap bisa ambil keputusan yang baik meski lagi di bawah tekanan. Menariknya, 7 kebiasaan ini bisa kamu mulai hari ini juga. Tapi sebelum gue jelasin 7 kebiasaan ini, ada satu hal penting yang harus kamu tahu. Memiliki mental yang kuat bukan berarti harus kayak robot yang gak punya perasaan. Justru sebaliknya, orang dengan mental kuat itu bisa ngerasain emosi, tapi mereka tahu cara ngelolanya. Oke, kebiasaan pertama untuk mental yang kuat namanya reframe. Ini artinya mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Contohnya begini, misalnya seseorang habis interview kerja tapi nggak lolos. Orang yang mentalnya rapuh bakal mikir, gue emang nggak layak kerja di mana-mana, skill gue masih kurang banget. Tapi orang yang mentalnya kuat bakal mikir, oke, ini pengalaman bagus buat interview selanjutnya. Gue jadi tahu area mana yang perlu diperbaiki. Bedanya cuma di cara pandang doang, tapi efeknya luar biasa besar. Cara prakteknya adalah, mulai hari ini, setiap kali kamu ngerasa down karena sesuatu, tulis satu kalimat. Oke, ini sudah terjadi. Satu hal yang bisa gue pelajari dari kejadian ini adalah, ingat ya, reframe bukan berarti mengabaikan perasaan kamu, tapi memberi konteks yang lebih membantu. Kebiasaan yang kedua adalah rutinitas pagi mikro. Cuma butuh 10-20 menit aja. Kenapa ini penting? Karena rutinitas pagi yang singkat itu kayak ngasih kamu pondasi yang kuat untuk memulai hari. Jadi kalau nanti ada hal-hal yang gak terduga, kamu udah punya dasar yang solid. Hari pertama, coba 5 menit napas secara fokus, plus tulis satu prioritas hari ini. Hari ketiga, tambah dengan 5 menit gerakan ringan, bisa stretching atau jalan-jalan bentar. Hari ketujuh, tambah lagi dengan bikin rencana kecil, 3 tugas yang masing-masing 25 menit. Yang penting, ini semua dilakukan sebelum kamu buka handphone. Tapi jangan sampai ekspektasi kita terlalu tinggi. Kalau satu hari terlewat, jangan langsung putus asa. Fleksibilitas itu penting. Kalau lagi buru-buru, rutinitas tadi bisa dipadatkan jadi 3 menit aja. Nah, 2 kebiasaan pertama tadi fokus ke mindset dan struktur harian. Sekarang gue mau bahas hal yang lebih konkret. Kebiasaan yang bisa langsung kamu rasakan hasilnya. Kebiasaan ketiga adalah melatih pencapaian kecil. Mental yang kuat itu banyak bergantung pada perasaan mampu. Dan cara paling efektif untuk membangun rasa mampu adalah dengan bukti nyata bahwa kamu bisa bertindak dan berhasil. Jadi bukan langsung ngejar target besar, tapi mulai dari yang kecil-kecil dulu. Hari pertama, pilih tugas kecil yang pasti bisa selesai. Misalnya beresin meja kerja selama 5 menit, atau cuci piring yang udah numpuk. Hari ketiga, upgrade sedikit. Selesaikan satu bagian tugas besar selama 20 menit. Misalnya nulis outline tugas akhir atau belajar satu bab. Hari ke-14, mulai dokumentasikan satu pencapaian kecil setiap hari di jurnal. Yang penting, pencapaian kecil ini jangan dibuat-buat cuma untuk gaya-gayaan doang. Pastikan relevan sama tujuan kamu yang lebih besar. Kebiasaan yang keempat ini mungkin agak kontroversial. Namanya beradaptasi dengan ketidaknyamanan. Prinsipnya begini, kalau kita terus-terusan menghindari hal yang bikin gak nyaman, daya tahan kita terhadap stres makin lama makin menurun. Tapi kalau kita sedikit demi sedikit beradaptasi dengan hal yang bikin gak nyaman dalam kondisi yang terkontrol, daya tahan kita bakal meningkat. Mulainya dari hal kecil dulu. Hari pertama, lakukan satu hal kecil yang bikin agak gak nyaman. Misalnya mengatakan tidak satu kali pada permintaan yang ringan. Minggu pertama, tingkatkan sedikit. Mungkin dengan public speaking 1 menit di hadapan teman. Minggu keempat, lakukan evaluasi. Apa yang sekarang terasa lebih mudah? Yang penting, jangan langsung melompat ke adaptasi yang terlalu besar. Ini bisa berbahaya. Mulai dari yang kecil dulu dan bertahap. 3 kebiasaan selanjutnya lebih fokus ke cara kita berinteraksi dengan lingkungan dan diri sendiri. Dan ini yang sering diabaikan, padahal efeknya luar biasa. Kebiasaan kelima adalah menetapkan batasan dan kemampuan untuk mengatakan tidak. Kamu mungkin pernah ngerasain capek banget karena terlalu banyak bilang iya padahal sebenarnya nggak mau. Nah, orang dengan mental yang kuat itu paham prioritas mereka dan merasa berhak untuk menetapkan batasan. Hari pertama, cari tahu satu area apa yang sering bikin kamu bilang iya padahal nggak mau. Bisa soal waktu, tugas, atau permintaan tertentu. Hari ketiga, latih satu kalimat yang to the point untuk menolak. Misalnya, maaf ya, gue gak bisa bantu kali ini. Yang penting, sampaikan dengan baik-baik dan tetap menghargai orang yang minta tolong. Hari ke-14, terapkan batasan pada satu konteks kerja atau sosial. Jebakan yang paling sering terjadi dalam masalah ini adalah rasa bersalah yang berlebihan. Padahal batasan itu bukan kejam.
Itu adalah proteksi supaya kamu bisa lebih fokus ke hal-hal yang memang prioritas. Kebiasaan yang keenam adalah istirahat yang terencana. Ini termasuk tidur yang berkualitas, jeda dari gadget, dan waktu untuk diam sejenak. Kemampuan kita buat ngatur emosi, daya ingat, dan kontrol diri itu sangat bergantung pada pemulihan tubuh dan pikiran. Istirahat yang direncanakan bukan kemalasan, itu strategi buat jadi lebih produktif. Hari pertama, tetapkan nggak pegang gadget 30 menit sebelum tidur. Hari ketiga, upgrade dengan satu sesi istirahat singkat. 5 menit tidur siang atau relaksasi di sore hari. Minggu kedua, kalau mau challenge sendiri, coba lakukan 1 hari tanpa media sosial di akhir pekan. Yang penting, jangan jadikan istirahat sebagai pelarian dari masalah, kayak scrolling tanpa henti pas lagi stres. Pastikan istirahat yang kamu lakukan itu punya tujuan dan bermanfaat. Kebiasaan ketujuh dan terakhir adalah review diri dan evaluasi kebiasaan. Dengan melakukan review diri secara konsisten, kamu bisa mengubah pengalaman jadi pelajaran yang berharga. Ini meningkatkan kemampuan kamu buat menyesuaikan diri dan mencegah pengulangan pola yang merugikan. Hari pertama, tulis 3 hal yang berjalan baik hari ini, plus 1 hal yang harus diperbaiki. Hari ketujuh, baca kembali catatan kamu dan cari pola yang muncul. Bulan pertama, luangkan waktu 30 menit untuk evaluasi menyeluruh. Kebiasaan mana yang berhasil, pencapaian apa yang didapat, langkah selanjutnya seperti apa. Tapi hati-hati, jangan sampai terlalu banyak analisis tanpa tindakan nyata. Pastikan setelah evaluasi selalu ada satu perbaikan kecil yang bisa kamu lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara menggabungkan ketujuh kebiasaan ini jadi satu rencana yang praktis? Gue kasih kamu rencana 30 hari yang simple. Minggu pertama, fokus pada reframe dan rutinitas pagi. Ini untuk membangun dasar. Minggu kedua, tambah dengan pencapaian kecil dan evaluasi ringan. Minggu ketiga, mulai lakukan adaptasi dengan ketidaknyamanan. Minggu keempat, terapkan istirahat yang disengaja dan evaluasi secara keseluruhan. Setiap minggunya ada satu tantangan kecil yang bisa kamu coba. Dan kalau kamu berkenan, silakan ceritain pengalaman kamu di kolom komentar. Jadi 7 kebiasaan tadi adalah reframe, rutinitas pagi mikro, pencapaian kecil, adaptasi dengan ketidaknyamanan, menetapkan batasan, istirahat yang disengaja, dan evaluasi. Ingat ya, mental yang kuat bukan terjadi dalam semalam. Tapi dengan kebiasaan kecil yang konsisten, kamu bisa membangunnya step by step. Jadi yang mana nih dari ketujuh kebiasaan ini yang paling relate sama kondisi kamu sekarang? Tulis di komentar dan share ke orang lain yang mungkin butuh ini juga. Kalau video ini membantu, jangan lupa like dan subscribe. Gue akan terus bikin konten yang bisa bantu kamu berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya.